Balik lagi di podcast gua. Thank you ya kemarin-kemarin udah yang nonton episode pertama tentang personal branding. Mungkin ada yang udah mulai nyadar, udah mulai berpikir tentang bener gak sih yang gue lakuin gitu kan. Nah, ya gue makasih banget kalau misalkan itu bermanfaat buat lu ya. Dan gue harap sih kedepannya itu bisa jadi pertimbangan lu. Dan konteks yang gue mau kasih sebenarnya gue bukan melarang personal brand ya, gue bukan melarang itu, tapi berhati-hatilah, hati-hati aja, karena gue udah kena gitu personal branding yang strategik banget udah gue susun, ternyata berantakan gitu aja sih. Itu gue bilang hati-hati aja. Kalau lo yakin dengan apa yang lo ambil, silakan gue aja jalan. Tapi kalau dari gue pribadi, gue sih lebih prefer untuk niat gue bukan personal ngebrand personal gue gitu. Enggak, gue sekarang Bismillah lah udah mulai fokusnya ya dua itu yang kayak kemarin gue jelasin, sharing kalau nggak selling, udah gitu aja, to the point aja. Gue nggak ada yang gue tutupin ya. Anyway, hari ini gue mau bahas satu skill, dimana skill ini jarang banget orang ngajarin, dan gue juga diajarinnya sama buku sebenarnya. Nanti kalau misalkan lu ngelihat di Amazon atau di, gue nggak tahu buku ini ada di Indonesia apa nggak, judulnya Thinking in Bets, berpikir dalam perjudian. Gue nggak tahu itu, nggak tahu ya, itu bagus banget buku itu, bagus banget buku itu. Menurut gue salah satu buku yang layak lah lu coba baca gitu ya, karena dia tuh ngajarin, dia tuh kalau nggak salah, lupa inget gue kalau baca buku ya teman-teman ya, gue nggak pernah baca dari awal sih, jujur gue nggak pernah baca dari awal. Kalau misalkan gue beli, abis itu gue lihat hal apa yang mau gue pelajarin dan kira-kira gue nggak tahu tuh, gue langsung loncat ke situ. Jadi saat beli baca buku ada 8 chapter ya, mungkin gue mulai dari chapter 4 gitu, yang gue mulai dari yang paling penasaran dulu, karena baca buku itu stimulus. Jadi lu tuh nggak bisa ngebaca buku itu dipaksa sistematis, tuh sulit, kecuali itu buku emang bener-bener solusi banget, satu buku gitu. Kalau gue lebih banyak tuh saat buka buku tuh ya, gue lihat daftar isinya, buku ini jelas ya, buku ini harus menarik dulu. Kemudian pas gue lihat daftar isinya, oh ini bab 4 bagus nih, ada 8 chapter, oh bab 4 bagus nih, gue mau baca duluan deh gitu. Nah biasanya kalau buku itu menarik, gue bacanya satu-satu baru. Jadi dari 4, wah seru nih, ternyata nyambung deh dari 3, otomatis gue baca mundur jadi. Dan akhirnya ngelanjutin sampai 8, kira-kira buku gue habis gitu. Gitu ya. Nah, ini buku yang mau gue bahas tuh salah satunya Thinking in Bets, jadi berpikir dalam perjudian. Kalau nggak salah dia tuh pemain poker, kalau nggak salah ya, dia tuh pemain poker. Menurut dia hidup tuh kayak main poker, menurut dia. Ya, menurut dia tuh hidup kayak main poker. Jadi setiap harinya lu tuh dealing sama hal-hal yang nggak pasti. Nah, ada satu skill di mana skillnya itu namanya adalah menarik konteks atau membuat konteks. Ya, menarik konteks atau membuat konteks. Skill ini nggak ada yang ngajarin lah di sekolah juga. Lu belajar mungkin sendiri gitu. Lu belajar mungkin sendiri karena di sekolah, di kampus lu mungkin belajar sendiri. Kalau gua dapet ini kebetulan dari buku itu. Ya, skill menarik konteks. Dan penulis bilang kalau seandainya lu bisa menarik konteks, bisa mempelajari hal untuk menarik konteks atas sesuatu yang lo dapatkan, hidup lo akan jauh lebih tenang dan hidup lo akan jauh lebih berdamai. Nah makanya buku ini menurut gue salah satu yang gue rekomen banget tahun ini. Kalau lo ada budget lebih untuk beli di Amazon, atau gue nggak tahu di bahasa Indonesia ada apa enggak, tapi gue bacanya lewat Amazon ya, Kindle, beli di situ. Nah oke, gini, menurut dia tuh hidup itu kayak poker ya, hidup itu kayak poker, chance lo menang 50-50 ya. Chance lu menang saat lu duduk di meja poker, lu tuh 50-50, antara lu yang menang, antara dia yang menang. Saat kartu itu dibagikan untuk lihat lu bakal, kartu apa yang bakal lu dapet, ini tuh kartu ini itu yang meningkatkan atau menurunkan chance lu menang ya. Dan tidak ada 100% dalam hidup, intinya begitu, nggak ada 100% dalam hidup. Dia mencontohkan waktu dia ikut turnamen, dia dapat kartu yang menurut dia bagus, chance dia adalah menurut dia 80% gue bakal menang. 20%-nya gue nggak tahu. Karena apa? Karena konteksnya dia tidak tahu kartu apa yang dipegang sama lawannya. Ya, paham ya? Dia nggak tahu kartu apa yang dipegang sama lawannya. Yang dia tahu adalah kartu gue bagus. Singkat cerita, selama pertandingan itu berjalan, dia kalah. 80% itu ternyata berbalik, dia kalah. Karena si lawannya ternyata lebih bagus.
gitu. Nah dari sini gue nangkep, dan dia juga bilang bahwa seandainya lu paham berada di meja judi, ya gue nggak ngalah, gue nggak nyuruh lu judi juga, nggak. Tapi seandainya lu berada di meja poker, lu akan tahu bagaimana lu dealing sama ketidakpastian yang bener-bener terkadang konteksnya lu nggak paham, tapi kesimpulannya lu utuh. Nah itu hati-hati banget, hati-hati. Di hidup kayak gitu kadang. Kita mendengar orang ngomong A, kita udah ngambil kesimpulan utuh bahwa oh, lu tuh on ya gitu. Lu tuh bego ya. Terus ada lagi kayak teman kita ngomong A, ngejelasin A, bab. Kita konteksnya nggak paham secara utuh, tapi kesimpulan kita udah utuh banget gitu. Kesimpulan kita tuh yang kayak merasa, oh lu bodoh, harusnya lu begini gitu. Gue punya temen kemarin, salah satu temen gue main impor-imporan plastik lah, impor-imporan produk-produk dari Tiongkok ya dulu. Kita kayak satu kartel lah ibaratnya gitu ya, kalau bahasa yang lu mungkin paham nonton film narko ya. Kita tuh kayak satu kartel di mana satu bulan tuh mungkin impor-impornya lumayan, habis itu lu distribusin ke marketplace, ke Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Waktu itu gue sama dia nih, temen gue Chinese, waktu itu gue sama dia tuh sempat selisih paham. Selisih pahamnya begini, gue kan tanggung jawab, kalaupun gue bisnis tuh ya gue nggak pernah sendiri ya teman-teman. Jadi gue tuh nggak pernah sendiri tuh, maksudnya selalu gue masif, selalu gue harus libatin banyak orang, karena menurut gue impian gue cepet tercapai itu karena itu gitu. Tapi ya jelas harus diimbangi juga sama hitungan lu ya, jangan sampai gue mau libatin banyak orang kagak ada kas ngambil orang gitu, enggak gitu, ada hitungannya. Gue tuh selalu bertanggung jawab di divisi marketing, gue selalu di divisi marketing. Mau kerjasama sama siapapun pasti gue di divisi marketing ya. Gue nggak pernah mau ambil operation, gue nggak pernah mau ambil produksi, nggak, selalu gue di marketing. Beliau ini temen gue ini, which is di sini gue baik-baik aja ya, nggak ada selek-selekan, nggak ada lah. Gue tuh waktu itu bilang bahwa insight yang gue dapet, produk ini nih ya, produk ini nggak bagus pak, gitu. Gue sampein begitu. Dan lu bisa lihat sendiri, sebaik-baiknya data ya laporan keuangan kan. Lu bisa lihat sendiri produk ini lakunya seberapa sih gitu. Nah, dia bilang oh nggak bisa, ini harus dipertahanin, nggak bisa ini karena menurut gua ini bagus gitu, ini menurut gua mungkin nggak sekarang, nanti mungkin akan bagus gitu. Nah berdebat lah itu. Gua berpikir ya udah, sekarang kan dalam 2 bulan terakhir berpikirnya, waktu itu gua berpikirnya kita nggak bagus, secara keuangan tuh nggak bagus, dan kita nggak bisa kalau seandainya lu mempertahankan produk yang seperti ini dan market nggak mau gitu kan. Intinya dari kita berempat ini memutuskan produk itu tetap ada lah gitu, dan saran gue nggak digubris banget gitu. Gue cuma dikasih ini, udah lebih udah ini kita jalan aja dulu, lu maksimalin dulu aja budget marketing yang ada gitu. Nah setelah itu gue mulai bertanya-tanya kenapa gitu. Gue belum ngerti ilmu memahami konteks ini, gue belum ngerti skill memahami konteks itu, gue belum ngerti. Tapi saat itu temen gue satunya, ya, partner gue satunya tuh bilang ke gue bahwa Bi, sorry ya, kenapa gue tahan produk ini tetap ada, karena yang modalin bokapnya. Nah jadi dia harus bertanggung jawab sama si produk itu. Gue tetap bilang bahwa tetap nggak bisa pak, karena ini produk emang minim, yang beli tuh minim, gue aja ngejualinnya susah apalagi lu misalkan. Nah akhirnya dia ngasih solusi bahwa ya udah produk ini tetap ada tapi kita bundling aja. Nah gue setuju. Akhirnya dari begitu gue minta maaf karena gue nggak tahu kalau ini yang modalin bokap lu, dan ini juga berkaitan dengan pabrik bokap lu. Jadi ya udah oke, gue coba berdamai, tapi kita harus bundling karena ini taktis yang harus gue pakai. Kalau nggak pakai begini menurut gue sulit. Singkat cerita, ternyata di toko kita yang ini untuk khusus yang impor-imporan begini, ternyata ini nomor 2 paling pricing paket ini.
bundling produk ini tuh jadi yang paling rising. Clue-nya sih produk-produk yang care-carean lah gitu, bukan skincare tapi lebih ke hair care gitu-gitu. Cuma ini harus masuk ke, ada bahan baku yang di sana kemudian ditarik ke kita, habis itu di BPOM dan lain-lain gitu. Nah itu ternyata rising kedua itu di penjualan produk kita. Yaudah dari situ gue merasa bahwa ya udah gue harus memahami konteks dulu nih sebelum gue ngegas dulu. Jadi saat gue bahas sama seseorang ya mungkin gue harus ngomongin dulu bahwa entar dulu ini konteksnya apa, kenapa lu ngotot produk ini harus ada gitu. Nah itu yang begitu dan produk-produk kita itu, produk-produk gue waktu itu bener-bener beraneka ragam karena banyak tokonya kan. Jadi produk yang sifatnya plastikan, bola plastik dan lain-lain itu ada di sini di A, toko A. Kemudian yang care tapi bukan skincare itu produk B, toko B. Kemudian toko C, toko D, toko E, seperti itu. Ya sampai akhirnya kemarin pandemi kita bubar. Nah tapi dari situ gue banyak ambil pelajaran dan gue juga suka bahas ke karyawan gue, ke tim gue bahwa kalau bahas sama saya konteksnya jelasin dulu, baru saya akan kasih solusi. Ya, nah ini skill memahami konteks ini tidak semua orang cukup cukup terpatri di otak, di hati tuh bahwa sebelum obrolan lebih jauh kita harus pahami konteks dulu. Nah ini tidak semua orang seperti itu. Sama kayak misalkan kita itu ada di yang di buku Thinking in Bed tadi, bahwa saat gue duduk di meja poker dengan lawan gue kemungkinan besar 50-50. Tapi saat gue terima kartu yang gue bakal mainin, kemungkinan menang gue bisa naik bisa turun. Ya kenapa begitu? Karena ada hal yang gak gue paham, ada hal yang gue gak paham full konteksnya apa, yaitu kartu yang dia punya apa. Ya, kartu yang dia punya apa. Nah dari sini kita pahamin benar-benar bahwa saat ada orang membahas A, orang ngomong tentang B, orang ngomong tentang C, kenapa orang bisa punya perasaan seperti itu, kenapa orang bisa berpikir seperti itu. Menurut gua missing linknya adalah lu gak bisa memahamin konteks ya. Lu gak bisa memahamin bahwa ini dia kenapa begini gitu. Nah ilmu ini ya, ilmu memahami konteks ini yang gue dapat dari situ, dari buku itu, ternyata mau nggak mau harus gue bawa untuk memimpin orang, mau nggak mau harus gue bawa dalam gue memimpin bikin konten, divisi konten dan lain-lain sebagainya. Karena kita harus memahami konteksnya dulu apa. Jadi kalau lu semua fokus ke konten, lu akan dapat ilmunya. Tapi kalau lu nggak paham konteksnya, lu nggak akan dapat polanya gitu. Lu nggak akan dapat keyakinan apa di balik konten tersebut. Ya, lu nggak akan dapat keyakinan apa dari hal yang orang itu lakuin. Contoh kayak kemarin gue bilang, ada beberapa orang bilang kayak gini ke gue, ada teman gue itu ketipulah sama salah satu ustadz ya, ketipu dia. Intinya tuh dia nggak bisa bayar, intinya begitu, dan tiba-tiba nggak tahu aja uangnya kemana gitu. Ya. Kemudian gue bilang sama dia bahwa menagih itu bagian dari kewajiban yang piutang. Menagih ya, itu kewajibannya. Makanya kenapa di kitab suci gue, di Al-Quran itu kan yang lo bisa dapetin detail tanpa banyak hadis lagi, yang benar-benar lo detail di kitab suci itu kan ada 3 ya, utang piutang, muamalah, sama warisan. 3 ini nih detail banget di Al-Quran tuh, detail gitu. Kenapa coba begitu? Karena utang piutang, muamalah, berdagang dan lain sebagainya, bertransaksi, sama warisan, 3 hal ini selalu berkaitan dengan 2 hal, harta sama manusia. 2 ini nih, makanya kenapa 2 ini paling ribet. 2 ini paling ribet nih, karena ini bisa
menggeser perasaan seseorang, kalau enggak bisa berpikir tentang sesuatu, berpikir ke seseorang tuh berubah gitu. Ini dua hal ini makanya diwanti-wanti banget kan kalau di Al-Qur'an gitu, kalau di kitab suci. Itu pasti detail banget nih. Utang piutang, muamalah sama warisan. Ini pasti detail banget ya di kitab suci tuh. Nah, gue udah sampein, gue balik lagi sini. Gue sampein bahwa menagih itu adalah kewajiban lu yang ngasih piutang atau ngasih utang gitulah, yang lu minjemin gitu. Lu minjemin, kewajiban lu adalah menagih gitu. Sampai dia bilang bahwa dia tidak bisa membayar, ya, sampai dia bilang dia tidak bisa membayar. Nah, itu kewajiban itu ada di lu bolanya. Lu mau ikhlasin, fadilahnya lebih besar, atau kalau misalkan lu pengen ini banget dan di sisi lain lu butuh karena lu mungkin merasa direndahkan segala macam, lu kejar aja karena itu kewajiban lu gitu. Nah, singkat cerita, si Ustadz ini dijapri berkali-kali sampai dia itu nggak bales-bales dan akhirnya diblok. Terus dia bilang ke gue harus ngapain? Yang lu harus ngapain adalah, menurut gue, lu pahamin konteksnya. Ini orang kenapa? Taunya orang ini udah di penjara, Ustadz ini udah di penjara. Nah, jadi dia tidak bisa menghubungi lagi, bahkan dari keluarganya juga udah berlepas tanggung jawab. Nah, uang yang banyak begitu sampai puluhan juta, kalau gue sampein, kalau gue ngomong udah ikhlasin aja, itu terlalu gampang. Bukan terlalu gampang aja, itu terkesannya bagi gue tuh ngentengin dia, karena gue juga kan nggak tahu ya konteksnya dia lagi sebut apa. Tapi gue bisa bilang ke dia bahwa ya udah, lo ikhtiarin aja, lo usahain aja dulu, lo datengin ke penjara, lo ngomong baik-baik sampai dia dapat ketok palu gue nggak bisa bayar. Ya udah, lo nggak ada pilihan lain, ya udah terima. Akhirnya waktu itu dia ketemu sama Ustadz itu, ngaku dosa, nangis dan lain sebagainya, dan dia bilang bahwa uang itu dia nggak bisa balikin. Nah, dari situ dia baru paham konteksnya bahwa ini orang bankrupt, ini orang tenggelam dalam masalah yang dia buat sendiri. Ya udah, konteksnya udah ngerti kan, konteksnya udah paham. Oke, konteksnya adalah dia tidak paham lagi, dia tuh udah nggak bisa bayar intinya. Lo mau nagih, kontennya lo nagih terus ya kan, chat lo nagih mulu, tapi lo nggak paham konteksnya, lo nggak akan ngerti dan lo nggak akan dapet apa yang lo mau gitu. Makanya yang hal banget yang ini adalah saat tips aja gue ke tim gue tuh selalu begini. Kalau ada target yang tidak achieve, KPI yang nggak kena, selalu gue tanya, bilang, masalahnya ada di mana? Apa yang bisa saya bantu? Selalu gue gitu, karena gue harus paham dulu konteksnya. Saat dia bilang, nggak ada sih mas, ini semua emang lagi jelek aja iklannya. Oke, jelek iklan kan? Kita lihat, buka baca datanya. Ini bukan iklan, ini masalahnya di website-nya lemot. Ya, jadi konteksnya lu harus paham bahwa dia ngomong apa, oh iklan. Oke, kita buka iklannya, datanya yang ngomong. Jadi baru konteksnya dapat, kontennya kita bahas. Nah, skill ini itu memang jarang banget yang ngajarin dan memahami sudut pandang, memahami perspektif itu sulit gitu. Dan kita setiap hari dealing sama yang namanya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini ya balik lagi kayak tadi, kayak di buku Thinking in Bets tadi, bahwa saat lo duduk di meja poker, kesempatan lo menang adalah 50-50. Tapi saat lo pegang kartu, kesempatan menang lo bisa naik bisa turun. Tapi itu tidak pasti. Itu tidak 100% benar, dan tidak ada 100% benar kalau misalkan kita ngomongin hal duniawi. Kalau ngomongin ukhrawi, spiritual, memang tidak bisa dibantah. Kalau dibantah itu pasti sensitif. Ya, jadi kalau hal-hal yang berkaitannya dengan logis, menurut gua, lo harus pahamin skill ini. Skill untuk menangkap konteks. Kalau ada orang ngomong A, menjelaskan tentang A, lo pahamin dulu konteksnya apa. Oke, saat orang misalkan membahas tentang, ini gue bahas ya, contoh yang banyak mispersepsi banget, sedekah ekstrim misalkan, sedekah ekstrim. Contoh aja, sedekah ekstrim. Gue banyak banget menerima, Mas Ebi suka sedekah ekstrim gak sih? Mas Ebi suka sedekah gimana sih gitu, dan yang waktu itu Mas Ebi sempat bilang sedekah subuh tuh gimana sih gitu. Nah, konteksnya lo harus paham ya. Orang sedekah ekstrim ini tidak ujuk-ujuk ada uang 1M terus dia sedekah udah ekstrim aja 100 juta. Guys, itu 10% dari kas dia. Ya, dan menurut orang besar itu, dan menurut orang itu kecil, belum tentu menurut kita besar. Konteksnya itu dulu. Ya, konteksnya itu dulu.
Oke, kalau misalkan ada bilang sedekah ekstrim 50% dari pendapatan atau dari uang saving misalkan. Tapi aset dia udah MM-an. Aset yang bikin bisnis dia sendiri itu udah MM-an. Ini lo harus pahamin dulu konteksnya. Ya, itu harus pahamin dulu konteksnya. Dan gue tidak pernah melihat, maksudnya gue selalu melihat ya bahwa ya berlebih-lebihan tuh bisa bermasalah lah, intinya begitu. Berlebih-lebihan tuh bisa bermasalah. Makanya menurut gue yang namanya sedekah itu adalah yang gak lu pikirin udah. Lu ngasih selesai, gak usah pikirin gimana cara rezeki datang ke kita, gak usah pikirin. Nah, konteksnya lo harus ngerti, konteksnya lo harus paham. Jadi jangan sampai lo berpikiran bahwa iya mas, Ramadan ini saya mau sedekah ekstrim sampai 80% duit saya. Lu kerja apa? Enggak, saya nganggur. Wah, berat men itu. Konteksnya itu lu nggak dapat penuh gitu, nggak dapat penuh. Sekalipun ngomong sedekah ekstrim, ya sekalipun lu ngomongin sedekah ekstrim, lu juga harus tanya sama diri lu. Ya, bahkan ya di salah satu hadis juga dijelasin ya, ada bukunya judulnya Harta Nabi. Harta Nabi itu bagus banget. Membahas tentang zuhud palsu ya. Zuhud palsu itu artinya lu miskin, lu bener-bener bertahan dengan kehidupan miskin lu, terus lu bilang ya udah gue tinggalin dunia, gue buat akhirat aja. Enggak, itu zuhud palsu namanya ya. Itu di buku itu dijelasin, Harta Nabi dulu ya, ada di Gramedia juga ada Harta Nabi. Itu bagus banget, bagus menurut gue, one of the best tesis yang pernah gue baca. Tesis dijadiin buku, keduanya Fikih Ekonomi Umar, itu bagus banget ya. Anyway, lanjut ya. Nah, yang gue lihat bahwa konteks ini lu tidak akan bisa memahami 100% konten, lu hanya memahami 100% kontennya tapi tidak memahami konteksnya, itu akan jadi bumerang buat diri lu sendiri. Hati-hati, gue bilang hati-hati. Gue tidak mengatakan sedekah ekstrim itu salah, tidak, tapi lu berpikir secara konteks juga. Konteksnya yang ngomong siapa, sekaya apa, seseleb apa. Nah, itu lu harus pahamin dulu. Oke, dia kaya banget ya, saya sedekah sampai hampir 50% tabungan saya. Ya, tapi asetnya MM-an sampai triliunan ya. Ya udah. Gitu kan ya. Ya buat lu ya mungkin lu bisa, gue belum, gitu aja. Dan dari situ lu harus pahamin bahwa oh, si itu Mas Ebi sedekahnya sampai dalam banget. Lu pahamin diri lu dulu. Lu ngapain sekarang? Ada gimana gitu kan? Ada uangnya gimana? Oh, Mas Ebi terlalu banyak mikir. Kalau gue sih berpandangan bahwa beragama dan menjalani hidup ya harus waras. Buat gue harus waras, nggak bisa condong ke salah satu banget gitu ya. Hal-hal spiritual banget, benar-benar spiritual banget, nggak bisa. Menurut gue nggak bisa 100% dikatakan harus seperti itu, tidak bisa. Spiritual buat gue ya gue gitu, buat gue ya urusan gue, dan gue berkeyakinan bahwa saat lu bisa berdamai spiritualitas sama logika lu waras, gitu aja sih kalau buat gua ya, kayak gitu. Makanya di buku Harta Nabi itu hadisnya ada bilang, gua lupa riwayat siapa karena gua nggak ngapalin, tapi gua dapat konteksnya bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan mempertahankan nafkahnya, mempertahankan hartanya, itu syahid. Ya. Jadi si harta itu salah satu bagian dari hal yang harus lu kasih fokus. Nggak bisa asal main-main. Nah, konteksnya lu harus paham dulu. Konteksnya di situ. Bahwa harta ini bagian juga, kalau misalkan lu ada di Al-Quran kan kayak berjuanglah dengan harta dan jiwa gitu. Harta tuh utama, Pak. Jiwa kebelakangan, karena gue nggak pantas lah jelasin itu ya, tapi itu yang gue yakinin aja. Karena menurut gue saat jiwanya nggak ada, harta tuh masih bisa berperan gitu. Kalau gue berpikirnya seperti itu ya, tapi lebih dalam lu tafsirin mangga sama ustadz lah gitu. Yang itu yang gue dapat aja. Nah, gue selalu memahami hal-hal yang berbau dengan harta, berbau dengan ekonomi. Itu selalu gue, spiritualitas gue dan logika gue, supaya gue waras gitu ya. Jadi gue selalu memahami konteksnya, gue tarik ke sana. Hati gue gimana, logika gue gimana. Nah, gue nggak pernah mau condong salah satu. Saat hasilnya logika dan perasaan gue oke, terus ternyata hasilnya gue cenderung sama ya udah pasti dibalas sama Allah.
lebih cenderung ke hati gue atau spiritual gue, ya gue akan lakuin. Nah jadi kita tidak ada kewajiban memaksa, kita hanya mengarahkan. Tidak ada kewajiban memaksa sama sekali, kita hanya mengarahkan. Nah kenapa seperti itu? Ya karena Nabi pun seperti itu. Mengarahkan artinya apa? Mengarahkan itu artinya berserah. Lu kasih tahu yang benar, ya udah, lu lakuin. Enggak. Konteksnya seperti itu. Jadi bukan, ada namanya di psikologi itu bias otoritas. Bias otoritas itu artinya apa yang menurut lu orang itu berpengaruh buat diri lu lakuin tanpa nanti. Jadi kayak udah dia ngomong A, ya udah lanjutin A, B. Terus dia ngomong B nih, ngomong tentang hal-hal yang sensitif, misalkan ngomong tentang politik, ngomong tentang poligami misalkan. Dia ngomong A, terus lu langsung A gitu. Ya menurut gua tahan dulu, lu konteksnya apa dulu. Ada banyak orang ngomong poligami, oh iya mas, poligami nih dia nih, kata guru saya harus begitu. Nggak mesti. Lu paham dulu konteksnya. Ya dia duitnya udah nggak bisa lu hitung, udah banyak banget. Lu gimana? Oh ya gue bisa ada. Tar dulu, itu nafsu. Santai dulu, sabar dulu, berpikir dulu. Ya makanya kewarasan ini terbentuk menurut gue saat spiritualitas lu dan pikiran lu itu bisa berdamai, bisa berdaulat, bisa sama-sama ngasih timbangan. Hasilnya lu condong kemana, nikmatin. Udah, itu adalah keputusan yang lu buat. Nah jadi saran gue hati-hati dengan bias otoritas, karena terkadang saat orang terjebak di bias otoritas, bias orang yang berpengaruh kemudian ngomong terus lo langsung lakuin A, B, C, D, E. Biasanya di saat itu lo udah nggak paham konteks, yang lo pahami adalah konten. Itu hati-hati, menurut gue hati-hati. Nah terkadang orang gelut, orang tidak sepaham karena konteksnya tidak clear. Ya kayak tadi yang gue kasih tahu analogi poker, lu pegang kartu apa lu yakin menang, dia pegang kartu apa mungkin dia yakin menang. Nah kenyataannya saat kita megang kartu, saat kita ditandingkan, oh ternyata dia yang benar, kita yang salah. Nah itu kan hati-hati. Ya makanya kita harus paham dulu konteksnya, jangan suka ngambil kesimpulan utuh, walaupun yang kita tahu cuma sedikit. Ya kita nggak ngelihat itu dia kartu apa, tapi kesimpulan kita udah full, gue pasti menang. Oh nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Kita harus paham konteksnya ya. Oke, itu aja guys. Jadi kalau misalkan bermanfaat, monggo di-share aja, di tag aja ke temen lo atau ke pasangan lo. Nanti abis ini gue mau bahas seputar nikah muda. Gak tahu kenapa ya, karena menurut gue ini salah satu yang akan berpengaruh ke diri lo. Dan gue sebagai clue, gue tidak menyarankan nikah muda. Apa yang gue saranin nanti episode 3, oke? Bye-bye. Assalamualaikum.